Shalom, selamat malam. Saya sangat antusias dan bersukacita sekali saudara-saudara, di mana kita akhirnya tiba di penghujung tahun. Dan saya informasikan ini terakhir, yaitu inspirasi akhir tahun di tahun ini, karena besok kita akan masuk spesial akhir tahun ya. Jadi terima kasih buat dukungan saudara-saudara selama ini, sehingga channel ini semakin hari bisa memberkati orang banyak ya. Dan saya informasikan juga saya sudah rebranding channel ini yang sebelumnya Tuluk Marbun Academy menjadi Tuluk Marbun Ministry ya. Karena memang pada akhirnya seperti yang saya katakan, saya perhitungkan ini sebagai pelayanan dan biarlah disebut sebagai pelayanan. Ya, seperti yang saudara perhatikan di channel ini, yaitu tagline daripada channel ini adalah Impact Your Life. Jadi doa saya, biarlah channel ini benar-benar berdampak bagi kehidupan saudara, terutama kehidupan spiritual dan juga kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Tuluk Marbun Academy tetap masih di channel saya yang lama, itu khusus tentang tutorial-tutorial. Ya, itu informasi yang saya sampaikan malam hari ini. Malam ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan, yaitu dengan tema berbahagialah orang yang membawa damai. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan, menjelang akhir tahun ini kami sangat bersyukur. Kami merasakan bahwa kalau kami ada saat ini semua karena berkat pertolongan dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa berdiri teguh sampai saat ini. Dan kami juga diberi kesempatan malam ini untuk belajar firman Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus yang berkarya di antara kami, menjamah kami, mencelikkan mata rohani kami, menolong kami memahami firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, tema kita malam hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Matius yang kelima, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi di sini ya, kalau Yesus disebut anak Allah, kalau kita selalu menggunakan anak-anak Allah ya. Karena Yesus hanya satu-satunya, dan kita semua kan ini anak-anaknya, dan kita yang diadopsi kita ini ya, sehingga kita menjadi anak Allah, anak-anak Allah maksud saya. Jadi dari mana kita tahu, dari mana kita ini layak disebut sebagai anak Allah, yaitu ketika kita membawa damai ya. Ketika kita membawa damai ya. Seperti biasa kita dalamin dulu kata damai di sini ya. Ayat yang ke-9 ya kan. Ya, ini berasal dari kata kerjanya itu erenopoioi ya, atau eronopois, atau yang disebut pembawa damai ya. Jadi berasal dari dua kata, yaitu iren dan nopolos ya. Jadi orang yang menciptakan damai. Nah, saudara, di sini menggunakan plural ya. Biasanya kalau ada os itu dalam bahasa Yunani biasanya itu jamak ya. Di sini makanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris peacemakers ya. Jadi orang-orang yang membawa damai. Jadi diberkatilah orang-orang yang membawa damai. Oke.
Nah, di sini ada kata iren. Kalau saudara masih ingat beberapa minggu lalu saya sharing tentang bahwa saya katakan bahwa iren itu adalah keperpanjangan dari shalom, ya. Ya, shalom artinya damai. Nah, salah satu signifikansi daripada iren itu sebenarnya yang membedakan yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Nah, jadi kalau kita berbicara iren atau damai atau pembawa damai, ya, atau pembawa shalom, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Malam hari ini yang pertama menurut saya, kalau kita mau menjadi pembawa shalom atau pembawa damai kemanapun, menciptakan damai kepada siapapun, maka yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita sudah diperdamaikan oleh Kristus, ya, diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah. Tetapi kita harus alami itu secara spiritual. Sekali lagi, ketika Yesus Kristus disalibkan, dia berkata sudah selesai, maka kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tetapi tidak cukup sampai di situ kalau kita tidak diperdamaikan. Kalau kita tidak mengalaminya, maka itu hanya sebatas pengetahuan spiritual. Maka kita harus alami pendamaian itu, yaitu dengan bagaimana? Yaitu dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita tinggal dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita mengalami pekerjaan pendamaian itu. Maka secara otomatis kita sudah diperdamaikan secara pribadi, ya, secara pribadi dengan Allah Bapa. Jadi kalau boleh saya sederhanakan bahwa pekerjaan Kristus itu memperdamaikan semua orang dengan Bapa. Itu berlaku secara umum. Tapi secara personal kita harus mengalaminya, ya. Harus mengalami secara pribadi, yaitu dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita pun bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau saudara perhatikan dalam beberapa renungan lalu, itu temanya Raja Damai yang saya buat. Kita juga harus berdamai dengan diri sendiri. Saudara, mungkin saudara banyak kesalahan, mungkin saudara banyak kegagalan, mungkin ada banyak target-target saudara yang tidak tercapai sampai akhir tahun ini, mungkin karena corona atau mungkin karena berbagai faktor, termasuk mungkin karena kesalahan sendiri, sehingga saudara merasa menolak diri sendiri, mengintimidasi sendiri-sendiri, sehingga sulit rasanya menerima diri sendiri, sehingga saudara mempersalahkan diri sendiri. Nah, kalau ini terjadi bagi saudara, saya mau katakan, berdamailah dengan dirimu sendiri sebelum kita memasuki tahun yang baru. 2 hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Maka malam ini, apapun yang terjadi, saya tahu saudara, saya pun mengalami ada banyak target, ada banyak target-target yang tidak tercapai tahun ini, ada banyak rencana yang tidak terjalaksana, ada juga mungkin kelalaian saya, dan saya akui itu semua terjadi. Tapi sekalipun demikian, saya tidak mau menghakimi diri saya sendiri. Saya tidak mau menghukum diri saya. Saya tidak mau menyalahkan diri saya. Karena saya percaya semua itu Tuhan izinkan, termasuk kesalahan yang saya perbuat. Itu Tuhan izinkan karena Tuhan mungkin punya rencana yang lain. Sehingga saya tidak mengintimidasi diri sendiri. Malam ini saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, bagi saudara kapanpun saudara dengarkan video ini, bila saudara belum berdamai dengan diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri, ampunilah kesalahanmu. Ya, kita ini manusia yang tidak bisa terlepas dari kesalahan. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan,
berdamai dengan diri sendiri, maka kita pun bisa berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama. Manusia menajamkan manusia. Artinya apa? Selama saudara masih hidup, akan ada pergesekan dengan tetangga, akan ada pergesekan dengan siapapun. Akan ada pergesekan dengan orang-orang sekitar kita. Akan selalu ada masalah. Itu tidak bisa kita hindari. Akan ada peluang-peluangnya, sekalipun kita tidak cari, sekalipun kita berusaha menjaganya dengan baik, mungkin bisa saja ada peluangnya. Dengan sesama kita, manusia menajamkan manusia, berarti ada peluang kita bergesekan dengan sesama kita. Maka disinilah kita dituntut sebagai pembawa damai. Berdamailah dengan mereka. Berdamai dengan mereka. Mengampuni kesalahan mereka. Menerima mereka apa adanya. Karena kita terlebih dahulu diampuni, kita terlebih dahulu diterima padanya, maka kita pun layak mengampuni orang lain. Maka kita pun harus mengampuni orang lain. Kita pun harus mengampuni mereka tanpa syarat. Kita harus menerima mereka tanpa syarat. Supaya apa? Supaya terciptalah damai. Ketika kita ciptakan itu damai, maka orang berkata, orang ini benar-benar adalah anak-anak. Maka sebagai pembawa damai, artinya apa? Yang pertama tadi saya katakan kita berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Yang keempat yang mau sampaikan, menciptakan suasana damai. Yang keempat. Maksudnya seperti apa ini? Jangan cari masalah. Jangan suka buat onar. Jangan suka cari sensasi yang membuat kericuhan. Tapi kita berjuang, berusaha menciptakan damai. Karena kalau kita menciptakan damai, itu juga kedamaian untuk kita diri sendiri. Kalau Anda membuat onar, Anda juga akan bermasalah. Maka kita harus menciptakan suasana damai. Sebisa mungkin kita minimalisir pergesekan. Sebisa mungkin kita menghindari pertengkaran yang tidak penting. Dengan demikian, orang akan melihat, wah, dia kemana-mana. Dia benar-benar anak Tuhan. Kita memang tidak mencari pengakuan daripada manusia, tapi Alkitab jelas berkata, kalau kita membawa damai, maka orang akan menyebut kita anak-anak Tuhan. Ini adalah sebab akibat. Ya, karena kita sudah membawa damai, maka orang akan menyebut kita anak-anak Tuhan. Itu secara otomatis. Ya, motivasinya ya tentu hanya untuk mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, malam ini kita belajar apa hal. Kalau kita mau disebut sebagai anak Allah, yang pertama tentu kita harus berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Yang keempat, kemanapun kita pergi, kapan saja, ciptakanlah damai itu. Amin untuk firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di penghujung akhir tahun ini ya Tuhan. Kami bisa merasakan pemeliharaanmu dan perlindunganmu sepanjang tahun. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Haleluya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing, yang menolong kami memahami firman ini. Sebentar kami akan beristirahat, biarlah kami beristirahat dengan kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan Bapak, saudara-saudara semua atas channel ini. Selama channel ini mulai eksis, khususnya di beberapa bulan terakhir ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat dukungan dua saudara dan juga dukungan berupa berupa like ya, dan juga membagikan video yang ada di channel ini dan juga memberikan komentar, terutama dukungan subscribernya. Dan sekalian saya ingatkan supaya ditekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan yang saya upload di channel ini. Sekali lagi saya Dr. Tolu Marbu mengucapkan terima kasih. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.